Kemudian rata-rata tertimbang. Nah, ini kita WACC yang kita tanya nih. Weighted Average Cost of Capital. Dari mana 3,675? Bobot dikali biaya. Bobot ini dikali biaya, artinya bobot dari masing-masing modal dikali dengan biaya yang terkait dengan modal tadi, biaya obligasi, dapatlah rata-rata tertimbang. Ini kita totalkan menjadi 16,5%. Itu WACC-nya yaitu 16,05%. Artinya apa? Return investasi harus lebih besar daripada 16,5. Karena ini rata-rata nih, ya rata-rata. Semangat cari kerjanya, jangan kebanyakan nongkrong tapi player. Oke, kalau belum paham kita masuk ke Excel. Ya, kita lihat ke Excel ya. Pak lihat Tadi bisa. apa yang mudah. Mana emang bisa guna? Salahin tadi. Kita lihat ke Excel-nya. Tuh. Masuk ke rumus Apa? WACC. Lagi nyetir. Hah? WACC itu tadi kita sebutkan adalah singkatan dari Weighted Average Capital Udah atau nyampe biaya belakang. modal rata-rata tertimbang. Rumusnya apa? WD dikali KD dikali 1 kurang ditambah WP kali KP ditambah WE kali KE. Ini kok. Aku cuma di Indonesia number one kid music station masih ada dalam pencinta kalau muda yang bersyukur banget WD ya karena utang itu dari jam ya kebayang ya kalau jam siaran beda tuh kayak jam siarannya WE usaha biasa. Kalau di sini bobotnya ada lihat ya su lihat rumusnya ini adalah ini ya ini rumus maksudnya adalah D11 ini ada ini nilai obligasi nilainya dibagi dengan B14 total ya total total dari semua ini pokoknya 25%, ini sama 18%, 75 ini 56. Sementara biaya kan sudah disebutkan tadi. Biaya untuk obligasi 12,7 itu biaya untuk biaya maksudnya tingkat pengembalian yang diharapkan ini 8%, sementara saham biasa. Dari mana dapatnya ini? Ini adalah yang modal. Ini kalau kita lihat di sini. Kita balik ke sini. Nah, ini rata-rata timbang. Ada. Ya. Pak putus-putus Pak. Suara putus-putus. Iya Pak. Halo, halo, Masih putus-putus, Pak. masih putus-putus. Iya Pak, masih putus. Kalau sudah ini biasanya kalau udah agak lama udah beban apanya nih internetnya udah berat nih. Halo, sekarang gimana? Masih ini? Iya, Sudah bagus Pak. udah lancar, Pak. Udah Lancar cakep ya. Pak. Ya, bisa ya bicara menghitung rata-rata tertimbang ini nanti kasus ini Bapak sampaikan di UTS nih cara menghitung WACC itu dengan contoh kasus tadi sebutin biayanya adalah biaya obligasi berapa biaya saham. Nah, yang harus ketahui cara menghitung bobot
Bobotnya harus dihitung nih, berapa nilai obligasi dibagi dengan total semua, total sumber semua, dapatlah ini 18. Ini tetap jalan jadi 100. Nah, biayanya berapa rata-rata tertimbang? Total dari rata timbang adalah WA BACC. Jadi ini 16,05%. Itu penghitungan. Apa nggak tahu nih? Ada yang ini nggak dalam apa? WA. Pak, maaf buat penghitungan bobot bisa diulangi lagi Pak sarannya. Bobot. Oke. Ini bobot. Bapak rumus lah ya. Menghitung bobot dari sini nih. Nilai, lihat ya. B. Lihat rumus ini di atas. B11 itu kan B 40 juta dibagi 160 juta. Itu dapatlah bobot obligasi. Ya, atau bobot utang. Itu bobot utang tuh. Oke. Bisa ikut. Kemudian menghitung bobot yang berikutnya juga B12 ya berarti 30 juta dibagi 160. Oke. Saham biasa menghitung sama. Ini nominalnya 90 juta di saham biasa dibagi dengan 160. Nah, inilah bobot masing-masing. Dapat 100. Ini kita total semua jadi 100. Jadi bobotnya 25% obligasi ya. Kemudian saham preferennya 18,75%, saham biasanya 56,25%. Ya. Kemudian biaya utangnya, biaya saham preferennya, kemudian biaya saham biasa. Dapat rata-rata tertimbang, bobot dikali dengan biaya. Bobot dikali dengan biaya. Biaya hutang, biaya saham preferen, kali dengan biaya saham biasa. Ini hasilnya, 3,675%, 33,75%, 9,00%, dapat 16,05%. Yang Excel. Nanti kita kembali, kita close dulu. Balik kita ke, nah ini ya, di sini dilihat WACC 16,05 sama kan sama tadi. Return investasi harus lebih besar. Of return-nya harus lebih besar dari 16,5. Baru kita akan memberikan keuntungan atau akan menambah nilai untuk si pemilik modal. Kemudian ya sampai situ WACC selesai biaya modal atau cost of capital, masuk teori struktur modal. Lewat dikit ya dari waktu nggak apa-apa ya. Ini materinya. Teori struktur modal itu ada 5. Ada lagi model Modigliani dan Miller. Ada teorinya MM teori, ada trade-off teori, pecking order teori, ada signaling teori, ada agency teori. Ini kalau MM teori. Ya, Modigliani dan Miller. Ya, namanya orang mengenalnya MM teori ini. Diambil dari Franco Modigliani dan Merto Miller pada tahun 1958. Nama disingkat dia Modigliani. Kalau bicara mengenai struktur modal, nah ini yang mempopulerkannya. MM atau Modigliani Miller preposisi 1 bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Nah, dia berpendapat begini bahwa nilai perusahaan tidak tergantung pada struktur modal. Padahal bisa. Yang kedua, MM preposisi biaya modal ekuitas perusahaan adalah fungsi linear positif dari struktur modal perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan yang mempunyai dengan peningkatan hutang yang dilakukan. Teori MM berpendapat bahwa hutang dapat memberikan leverage melalui pengurangan pajak, biaya bunga dapat mengurangi pajak. Jadi dia dengan hutang itu juga akan mengurangi pajak. Kenapa? Karena hutang itu akan menimbulkan biaya, kan ada biaya bunga. Itu akan mengurangi pajak ya. Karena kan bunga bisa sebagai pengurang pajak. Ya, biaya bunga dapat mengurangi si MM.
Ini contoh nih. Contoh ada firm U, firm L. Ini perusahaan U lah, perusahaan L. Ini EBIT, earning before interest tax. Jadi keuntungan sebelum interest dan pajak. Interestnya kalau firm U, perusahaan U 0, perusahaan L penghasilnya sama, EBIT-nya sama nih. EBIT-nya sama 1.000, tetapi ini dia tidak ada of capitalnya, nggak ada. Dia nggak ada pinjaman. Ini ada pinjaman sama mengeluarkan bila apa. Taxable income-nya 1.000 karena nggak ada biaya bunga. Ini taxable income-nya 920. Pajak dia 30%. Pajak di sini 276. Kenapa? Karena pajak lebih kecil di sini karena dia ada interest atau biaya bunga yang dibayar. Net income atau net profit atau laba bersih ini 700, sementara ini 644. Ya. Bagaimana dari segi, ini kita lihat pembayaran bunga atau interest atau cost of debt. Cost of debt namanya, memberikan dampak pada cash flow perusahaan U dan L. Kemudian bagaimana cash flow dari aset. EBIT-nya sama 1.000. Dia bayar pajak tadi 300 kan. Sini 276. Ternyata cash flow-nya lebih bagus di L. Ya, karena dia uangnya lebih besar nih. Pajak yang si firm U. Perusahaan U dan L memiliki EBIT yang sama. Nih, sama 1.000. Namun dengan pajak yang berbeda, utang dapat mengurangi pajak. Karena dia berutang, dia dapat mengurangi pajak. Ya, mengurangi pajak sehingga cash flow-nya lebih bagus. Kemudian cash flow untuk apa? Dari sini stok to shareholder ini 700. Ini 644. To bondholder dia 700, ini menambah. Ya, cash flow-nya menambah karena ini adalah interest. Jadi 724. Pada akhirnya utang dapat memberikan cash flow lebih banyak. Tuh, itu menurut si teori MM teori, kesimpulannya hutang dan pajak. Teori menyatakan kondisi ketika perusahaan menyeimbangkan penghematan pajak dari hutang dibanding biaya kebangkrutan, bahwa perusahaan menukar atau trade off. Ya, kan pernah kita trade off tuh. Ya, menukar manfaat pajak dari pembiayaan utang dengan masalah yang disebabkan. Ingat bahwa semakin banyak utang, semakin besar kewajiban dan semakin besar risiko, yaitu kebangkrutan. Nah, itu menurut trade off teori. Trade off teori menyatakan bahwa tingkat utang ketika penghematan pajak atau tax sheet mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan atau cost of financial distress. Penghematan pajak sama dengan biaya kesulitan. Ini teori aja ya. Ini mungkin bisa di teori tinggal dibaca. Nah, ini teori juga, asal kita tahu apa sih teori tentang struktur modal. Nah, kita masuk ke take away atau rangkuman atau merupakan satu aktivitas manajemen keuangan yang menentukan financial decision perusahaan. Jadi, dari kesimpulan itu bahwa ketika modal perusahaan kurang mencukupi, kita kurang modal untuk membangun bisnis, perusahaan dapat mengambil pendanaan dari pihak lain. Apa kita pinjam atau kita obligasi dan lain. Jika demikian, maka aset perusahaan dibayar oleh equity, modal sendiri, dan liability. Jadi modal dan utang atau pinjaman. Struktur modal perusahaan itu misal 1 miliar aset dibiayai oleh 60% equity dan 40% utang. Aktivitas pendanaan, utang atau pinjaman dapat berdampak pada nilai tambah bagi pemilik modal, financial leverage, dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kan tadi contoh tuh, ada contoh tadi yang bisa dengan sangat tertentu dia dengan berhutang kerja perusahaan. Cermin dari tadi ROE dan EPS-nya lebih tinggi. Nah, ini referensi pada pertemuan ini. Udah. Harusnya sudah jam 5. Nah, jadi nanti ini Bapak kirim, tolong dipelajari, tolong cari juga buku referensi. Nggak cukup dengan dengan pemberian online ini yang disampaikan
tercerna dengan baik. Tolong ya dibantu dengan apa? Ada panduan buku, terserah buku mana yang di ini. Bapak kan rekomendasi ada 2-3 buku. Salah satunya boleh diinin atau cari buku yang lain juga boleh yang berkaitan dengan materi ini. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin Pak Mustaqim. Ya Mas Mustaqim. Ya. Kalau kita minta yang dikirim tidak hanya materi yang PowerPoint saja, tapi juga rumus-rumus Excel yang tadi Oke, siap. pakai. Nah, tapi pesan Bapak itu setelah dikirim tolong dibaca, jangan disimpan ya. Nah, dari Bapak kirim setelah itu dilihat nggak dipelajari gitu. Lihat Ya. Sama yang dibaca belum rumusnya yang pengiriman waktu minggu lalu. Nah, itu. Ya. Ya. Nah, kalau itu Bapak senang. Memang Bapak harapannya mahasiswa ini paham, mengerti gitu. Caranya bagaimana terserah. Nggak ikut kuliah tapi cari referensi. Mungkin banyak yang nggak ikut nih. Kalau lihat absennya, apalagi ini udah gabung 2 kelas nih. Kalau berdasarkan absen ini, berdasarkan absen yang ada di siakat bisa 100 orang. Nah, ini kita ada 40, cuma 40% yang ada. Bapak nggak terlalu apa ya dengan absen ya. Ya karena absen karena kan dulu sistemnya sudah disiakat. Ya sebenarnya disiakat. Nanti Bapak terus terang nggak bisa ngecek satu-satu karena terlalu banyak. Kalau dicek satu nanti juga waktunya nggak cukup. Jadi Bapak lebih cenderung menggunakan aset yang disiapkan. Nah, tapi untuk bantu, untuk Kosmanya bisa bantu, ya karena pun nanti di yang kamera on cam pun juga nggak bakalan ketangkap semua, ya kan, nggak semuanya bisa ketangkap di layar ini. Ya, maksud begini ya. Ya, begitu juga teman-teman yang lain. Bapak senang kalau ada nanti yang bertanya. Karena bertanya setelah dikirim materi ini, kurang ragu mau di Japri, oke. Pengetahuan. Yang dapat mengerti, tapi kita nggak tahu. Makanya diharapkan mungkin setelah dia pelajari, kalau ada yang kurang apa, tapi bertanyanya konfirmasi, jangan nanti Pak itu apa ya setelah dibaca, kalau kurang paham baru ditanyain. Kadang-kadang dia belum dibaca tapi udah nanya. Sementara penjelasannya sudah ada di slide-slide berikut. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Terkait absen Pak, Ya. untuk beberapa minggu kebelakang kan untuk si akad masih bermasalah Pak ya. Nah itu untuk apabila mungkin kasusnya kayak Pak di dosennya Pak Zamroni, kita absen tapi ada yang kerekam ada yang enggak, dan kebanyakan enggak kerekam gitu Pak. Nah nanti mohon dibantu mungkin Pak apabila mungkin kita absen tapi ternyata memang enggak kerekam gitu Pak. Nanti Pak lihat. Tapi Bapak sementara sih tolong di asisten, tolong dibantu oleh Kosma ya. Laporkan aja di grup ini. Benar-benar sampai besok. Ya mungkin ada yang nggak bisa hari ini, kan memang absennya kita dikasih waktu tenggang waktu nih, karena ya walaupun hari holiday tapi tetap aja ada yang bekerja nggak bisa ikut, ya kan. Kapannya absen itu sebenarnya absen itu nggak utama, ya nggak utama absen itu gitu. Maksud Bapak, yang penting ini memahami, itu yang lebih utama, paham gitu, betul kan? Kalau absen sih ya nggak masalah Pak, saya lagi kerja nih ya silakan. Karena Bapak kalau dia benar-benar bekerja, apa boleh buat. Jam kerja dia ini memang kan lebih utama bekerja di kantor. Tetapi jangan malas itu. Maksudnya dia sebenarnya nggak ada kegiatan. Ayo sini. Kenapa rugi 2 kali? Kita sudah bayar uang kuliah, ilmu kita nggak dapat. Itu disadari oleh mahasiswa. Ayo dilempar. Berpikir, Bapak ini saya nggak ikut kuliah ini, tapi nanti dilaporkan oleh Kosmanya, laporkan aja. Ya Bapak kan terima aja. Karena situasinya nggak mungkin. Yang pertama harusnya disiapkan itu ini. Kalau mahasiswanya 20-30, Bapak akan cek. Kan
satu persatu karena siakatnya bermasalah. Ini untuk mengabsen aja udah habis. Kadang ada yang out, kadang ada yang enggak, gitu kan? Nah, gitu. Nah, pesan Bapak jangan sampai ada merasa dia nggak rugi kalau nggak ikut. Yang penting kita absen aja. Nah, itu sayang. Ya, sayang ilmu yang kita. Bapak juga menyayangkan setelah Bapak berusaha untuk menyampaikan, tapi Ibu masih tidak. Atau seumpamanya Pak juga merasa nggak itu target harapannya gitu. Kalau tidak mengerti, Bapak apa? Wah, kalau nggak mengerti siswa, Bapak senang itu. Berarti perlu Bapak mungkin menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalau tidak ada komen, nanti yang susah. Apalagi nggak hadir gitu, tanpa alasan yang jelas. Gitu. Sayang aja kalau dari kampus kayak ini, nanti setelah selesai rugi gitu. Itu pesan moral Bapak nih. Nanti setelah selesai, oh sudah sarjana ekonomi, sudah sarjana perbankan syariah, gelar ekonomi ya, SE. Tapi setelah itu nyesal, aduh kenapa enggak ini ya, kenapa enggak secermat ya. Ya mungkin sekali dijelaskan nggak bisa, tapi setelah itu, setelah belajar di ini lagi. Karena nggak bakalan lepas kita bicara mengenai ekonomi syariah itu kan berkaitan lebih banyak dengan keuangan nanti. Terkait itu aja sih pesan dari Bapak. Ya, ini Bapak dulu. Ini oke, bisa dipoto dulu ya. Mungkin nggak bisa semua, cuman Bapak mewakili. Tolong bisa on cam dulu. On cam kameranya. Ya, siapa lagi nih? Mbak Siti. Oke. Oke, tolong ya. Tiga. Ya. Oke, terima kasih atas latihan ini pertemuan terakhir. Nanti kalau ada info lanjutan, Bapak akan share di grup. Tapi kisi-kisi yang bisa Bapak sampaikan, ya, yang ada di slide. Slide itu tolong dipahami semua. Ini itu akan ya masing-masing nanti mungkin ada satu atau dua soal per materi. Ya, per materi ada 1-2 soal. Apalagi ini kan pada dasarnya online. Nah, jadi tolong setelah nanti dikerjakan nggak bisa juga. Nah, itu sayang banget. Setelah soalnya kita offline, tetapi nggak dikerjakan. Ada juga yang dia offline tapi last minute gitu, nggak dikerjain, ngerjainnya. Nah, soalnya pakai apa? Ditulis tangan gitu, pakai kertas folio nanti dipoto baru diupload ke Siakat. Jadi tidak menggunakan pakai ketik atau apa, tidak pakai Excel, pakai tulis tangan. Ya, harapannya apa? Kalau nulis tangan tuh pasti akan lebih baik. Dia akan mengingat akan apa yang ditulis, walaupun dicontek. Bapak nggak tahu nih, mungkin ada teman yang bisa nyontoh. Masih ingat, betul nggak? Ya, oh iya ya ini ya. Tapi kalau copy paste lewat Excel dikirim, nggak ada ilmunya. Ya, itu pesan dari Bapak. Ya, semoga kedepannya dalam keadaan sehat. Nanti insya Allah kita bertemu di tanggal berapa ini? Di UTS kita tanggal 25 atau pokoknya setelah tanggal 25. Masih ada waktu seminggu lagi. Nanti kita Bapak koordinasinya 25 sampai tanggal 31. Ya, nanti kita bisa komunikasi lagi. Demikian yang mendapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti Bapak share materi ini di grup, dipelajari ya. Oke, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak tutup dengan Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin tutup live dari grup, dari meeting. Baik, Pak. Baik, Pak.